sama kembali ke rumah dan kediaman kita, kita membawa segenap keberkahan yang insya Allah akan dibagikan juga kepada anak kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita, sehingga berkahnya majelis ilmu juga dirasakan kepada mereka semuanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya memulai kajian Syama'il Muhammadiyah, dan insyaallah juga akan diteruskan oleh orang yang kita tunggu-tunggu bersama, dai milenial yang aktif mensuarakan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu izin kita berikan info kepada segenap yang hadir di tempat ini bahwasanya alhamdulillah pengajian kita itu sudah resmi di Kementerian Agama, alhamdulillah, sehingga basis dari majelis ini sudah berbentuk yayasan dan juga alhamdulillah legal secara kepemerintahan. Sehingga alhamdulillah setelah itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya itu laporan tahunan, yang di antara laporan tahunan tersebut ada absensi ya kalau tak salah. Naam, absensi hadir. Iya, jadi kami mohon kepada sahabat-sahabat kita untuk sekiranya bisa mencatatkan nama-namanya yang berminat untuk menjadi agenda kami di yayasan kita. Semoga ini menjadi hal yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga insyaallah majelis ini aman dari hal-hal yang tidak kita inginkan karena sudah basisnya legal, alhamdulillah. Kita mulai pengajian kita sebentar. Jangan keburu-keburu pengen dengarkan Habib. Dengar dulu sejarah Nabi dulu sebentar, baru kita berikan waktu 2,5 jam untuk Habib Ridha berceramah. Ya Habib ya. Allah Akbar. Siapa yang kangen dengan Rasulullah? Tes, bismillah. Kedengaran? Enak suara? Hendak berqasidah juga tapi ulun sadar suara ulun ini kada nyaman. Serak-serak basah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala fi kitabih Asy-Syama'il Muhammadiyah ila an qala babu ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam radhiyallahu ta'ala ankum wa bihi lahi qala haddatsana Abdullah ibn Amran Abul Qasim Al-Qurashi Al-Makki قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حتى ينسلخ فيأتيه جبريل فيعرض عليه القرآن فإذا لقيه جبريل كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد وبه إليه قال حدثنا هارون بن موسى ابن أبي علقمة المديني قال حدثني أبي قال حدثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب قال أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسأله أن يعطيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيته فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه فكره النبي قول عمر فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري قال ثم قال وبذا أمرت وبه إليه قال حدثنا علي بن حجر
حدثنا شريك عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ربيع بنت معوذ بن عفراء قالت أتيت النبي بقناع من رطب وأجر زغب فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. وقال حدثنا علي بن حشرم وغير واحد قالوا أنبأنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال نعم أن النبي كان يقبل الهدية ويثيب عليها. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, kita mulai pengajian kita. Hadis masih tetap menerangkan terkait dengan akhlak Nabi yang begitu terpuji. Di sini diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas. Coba kita lihat, coba kita renungkan. Siapa yang tak rindu dengan Rasulullah? Siapa tak akan yang tidak berkeinginan untuk bertemu Rasulullah? Insya Allah tidak ada. Semua orang akan berkeinginan dan memiliki impian yang begitu besar supaya bagaimana caranya beliau tersebut kita untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan di saat pertemuan kita dengan Nabi Muhammad, niscaya apa yang digambarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di kitabnya ini hanyalah sepersekian persen sebagaimana yang diucapkan oleh Habib Ali. Naam. Wa in kanatil alsunu la tafi bi ushri mi'syari awsafi dzalikal mawsuf. Hanya tidak sampai 1% terkait dengan bagaimana hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah kita bersama. Ahlan wa sahlan Habib Hani, Habib Segaf, ya hayya wa sahla. Tafaddalu ya habibana. Kita kedatangan tamu-tamu mulia sekarang, mudahan tambah berkah ini majelis. Kita doakan Habib kita, ulama-ulama kita, mudahan panjang umur seberataan, sehat awaknya, mudah segala urusannya, qabul hajatnya, amin ya rabbal. Sini Bib. Beb, kalau antum nggak di atas nggak dimulai pengajiannya. Ayo Beb, silahkan Beb, duduk Beb. Biar terlihat juga Beb, ay. Wajah Bung Asfian ini, masya Allah. Soyib. Sehingga tak ada suatu hal yang bisa menggambarkan hakikat Nabi Muhammad itu kecuali dengan lisan, dengan perumpamaan, dengan ungkapan, yang dimana ungkapan di antara mereka para sahabat Nabi itu tak ada dusta, sehingga ungkapan akan diungkapkan, ucapan itu terucap sesuai dengan standaritas pemikiran dan logika seseorang. Apa yang bisa digambarkan oleh otak mereka ketika menggambarkan Rasulullah hanya standarnya segitu saja, sehingga tak mampu untuk menggambarkan hakikat Nabi Muhammad. Tidak ada yang bisa mampu. Sehingga apa kata siapa? Kata Imam Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Naam. Gimana ucapannya dalam yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafnaz zaman wa fihi ma lam yusafi. Walaupun seandainya ini waktu yang Allah ciptakan, masa yang Allah ciptakan untuk menceritakan setiap detail dari kehidupan Nabi, maka tak ada waktu yang cukup untuk menceritakannya. Karena Nabi Muhammad SAW Allah cipta sebagai perumpamaan kesempurnaan diciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang kita harapkan syafaatnya.
sosok yang kita dambakan pertemuan dengannya, sosok yang kita gaungkan salawat kepadanya, sehingga setiap kali ucapan itu terungkap kepada Rasulullah, setiap kali pula Rasulullah akan mengingat kita. Naam. Di sini ucapan Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Kana Rasulullah ajwadan nas bil khair." Nabi Muhammad itu adalah sosok yang paling dermawan dalam kebaikan. Itulah Nabi Muhammad. Jadi tidak mengatakan dengan harta, karena kedermawanan kaitannya dengan harta. Cuman ini tidak. Semua kebaikan yang ada, yang Anda ketahui maupun yang tak Anda ketahui, ketahuilah bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang yang paling utama di dalam membagikan kebaikan tadi. Wa kana ajwadan nas ma yakunu fi syahr Ramadan. Sehingga di era 11 bulan ataupun 12 bulan yang Allah ciptakan, takdirkan sebagaimana itu bilangan 1 tahun, di antara yang lebih dahsyat lagi, Nabi Muhammad SAW itu meningkatkan, memaksimalkan lagi kedermawanannya, kebaikannya di bulan Ramadan. Tayyib. Fayati ini Jibril. Jelas di sini bahwasanya Ramadan syahrul Quran. Yang dimana Nabi Muhammad momen di setiap bulan Ramadan, malaikat Jibril itu akan duduk bersama Nabi, akan belajar, mengajar dan belajar masalah Al-Quranul Karim. Sehingga terungkaplah ucapan yang sampai detik ini ada, tadarus. Nah, tadarus yang digaungkan di musalla, digaungkan di rumah-rumah, itu adalah bentuk kepedulian seseorang terkait dengan Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan. Oke. Fa'idha laqiya Jibril. Di sini diungkapkan, Jibril pun, malaikat Jibril, yang Allah Subhanahu wa taala selalu perintahkan dirinya untuk mendatangi Rasulullah dan setiap para nabi yang ada. Malaikat Jibril sebagai ketua dari para malaikat tadi. Beliau itu terheran. Beliau terheran-heran dengan kebaikan Nabi yang beliau laksana di setiap bulan Ramadan. Ya Allah, mudahan bulan Ramadan yang akan datang itu kita bisa menunaikan ibadah umrah sehingga bisa berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena madad dari Rasulullah tak pernah putus. Mudahan ya Allah, karena menjadi jati diri Nabi Muhammad memiliki kebaikan di bulan Ramadan yang lebih dahsyat lagi. Mudahan kita termasuk sebagian dari orang yang diberikan madad tadi, syafaat tadi, bantuan tadi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sampai dikatakan, ini ungkapan malaikat Jibril. Apa kata beliau? Kana Rasulullah ajwada bil khair minar rihil mursalah. Ungkapan yang begitu mengherankan. Ungkapan yang begitu begitu sangat istimewa. Bahwa kebaikan yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu di dalam memberikan dan menebarkan segala kebaikan tadi melebihi, lebih dahsyat lagi daripada udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup, angin yang sepoi-sepoi yang kadang menyentuh tubuh kita, yang dimana angin tersebut mendinginkan, menyamankan. Subhanallah, ketahuilah Nabi Muhammad lebih baik dari itu. Allahu Akbar. Maka dari itu, gimana kita tidak cinta dengan Nabi? Orang yang tidak cinta dengan Nabi karena mereka tak tahu dengan Nabi. Kalau mereka tahu dengan Nabi, para kufar, orang yang tak beriman pun banyak di antara mereka yang mengidolakan Rasulullah karena mereka membaca. Sehingga pantas Nabi Muhammad bagaimana digambarkan? Digambarkan dengan lukisan. Tak ada satupun lukisan yang mampu untuk menggambarkan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Sudah. Ini merupakan salah satu bentuk kebaikan Nabi. Ini karena kita ini tetap konsekuen dengan apa yang ada di isi kitab, dan apa yang ada di isi kitab sebisa mungkin saya akan jelaskan. Yang kedua, hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, beliau mengatakan, kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yuddakharu syai'an li ghad. Lantas kebaikan, Beb.
Apa kaitan hadis ini dan hadis yang kedua? Oke, Nabi baik. Dan Nabi itu totalitas dalam kebaikannya. Sehingga Nabi Muhammad itu tak pernah berpikiran sedikit pun bagaimana nasib saya esok harinya. Sampai dikatakan Sayyidina Anas bin Malik, beliau mengatakan Nabi itu tidak pernah yaddakhir menyimpan makanan untuk besok hari. Lantas ini subhanallah bertentangan dengan pikiran kita. Kadang kita bekerja itu bagaimana kita menjadikan rumah tangga kita, kediaman kita, sandang makan kita itu terpenuhi. Ya Allah, Nabi Muhammad seperti itu. Apa yang dimaksudkan Habib? Yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsinya. Beliau mengatakan, ya ibadi, inni khalaqtuka lil ibadati fala tal'ab wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Ya ibadi, la tas'alanna an rizqika ghad kama la as'aluka an ibadatika ghad. Kata Allah, wahai hambaku, wahai hamba yang aku cipta, wahai hamba yang aku sayang, wahai hamba yang aku berikan rahmat kepadanya, kita sebagai manusia, aku latas alanna, jangan repotkan dirimu itu untuk mengkhawatirkan apa yang akan terjadi keesokan harinya terkait dengan rezekimu. Jangan kamu minta, jangan kamu repotkan, kamu khawatirkan, kamu takutkan apa yang akan terjadi di masa depannya. Kenapa? Kata Allah, sebagaimana aku tak pernah merepotkan kamu dengan ibadah yang akan kamu lakukan besok. Pernahkah sholat duhur untuk hari Senin besok itu bisa kita lakukan sekarang? Tidak. Bisa kita pikirkan sekarang? Ancang-ancang ada, cuman pelaksananya di esok hari. Karena permintaan Allah terkait dengan ibadah di esok hari, ya tunggu besok hari. Dan kembali lagi, rezekimu dari siapa? Dari Allah. Sebagaimana apa yang diucapkan oleh Allah, ya ibadi, inni khalaqtuka lil ibadah fala tat'ab fala tal'ab. Wahai hamba Allah, kamu itu aku cipta dengan rahmat yang begitu besar, itu untuk ibadah. Yang dimana ibadah itu maknanya tidak sempit, besar sekali. Bahkan pekerjaan yang kamu kerjakan bisa jadi ibadah. Fala tal'ab. Jangan gunakan, jangan sia-siakan itu semua dengan engkau berpaling kepadanya. Kenapa kata Allah, wa dhamintu laka rizqaka fala tat'ab. Di saat engkau fokus kepada Tuhanmu sebagai zat yang tak pernah kurang di dalam memberikan kamu dan memberikan kenyamanan untukmu, memberikan manjaannya kepadamu yang dimana kamu tak mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Sebanyak apapun kamu berpikir untuk mencatatkan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, kamu gak mampu. Di situ Allah menjamin. Allah menjamin dengan ungkapannya apa? Wa dhamintu laka rizqaka fala tas'ab. Aku telah jamin rizkimu tanpa adanya rasa lelah bagimu. Maksudnya apa? Mudah dapat rezeki. Dengan cara apa Habib? Ibadah sama Allah. Berarti apa? Seandainya pekerjaan yang dia alami dalam masa kesulitan, ketahuilah kesulitan tadi berdampak karena kitanya lupa sama Allah. Jadi perbaiki niat kembali, perbaiki etikat kembali untuk dekat lagi kepada Allah, sehingga pintu-pintu rezeki dan kebaikan kita akan terbuka satu persatu. Lantas apa yang diucapkan oleh Allah selanjutnya? Naam, fa bi'izzati wa jalali. Jikalau seandainya demi kemuliaan dan keagunganku, jikalau seandainya ada orang, mereka yang telah diberikan oleh Allah rezekinya, dan mereka adalah orang yang ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, arahtu badanaka wa qalbak. Aku akan memberikan kepadamu rasa tenang, rasa nyaman yang kamu alami di jasadmu dan juga di pikiranmu serta di hatimu. Karena kesalahan kita itu bukan kita tak berkecukupan. Kembali lagi saya ucapkan itu. Semua di antara kita tak pernah merasakan
lapar sebagaimana apa yang dirasakan oleh Rasulullah? Ada di antara kita yang nggak makan 2 hari? Nggak ada. Ada yang di antara kita yang nggak punya pakaian? Semua punya pakaian. Semua itu kebutuhan yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kamu sudah memiliki hati yang qanaah, kata Sayyidina Imam Syafi'i, wa dzu qalbin ganu'in, na'am, anta wa malikud dunya sawa. Orang yang punya hati yang qanaah itu, dia dengan orang konglomerat sekalipun, silahkan sebutkan orang-orang kaya yang ada di dunia ini, kamu dengannya sama. Sama-sama nikmat, sama-sama nyaman. Karena kenyamanan bukan harus tertuju kepada glamornya dunia. Kenyamanan urusan hati. Kamu mendapatkan rezeki, syukur. Gak dapat rezeki, mencari rezeki tadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Nabi. Sehingga Nabi gak pernah berpikir apa yang terjadi keesokan harinya. Dipasrahkan. Yang dimaksudkan apa, Habib? Oh, berarti saya udah, Habib, tabungan saya kasih semua. Jawabannya bukan seperti itu. Maksudnya kayak gini. Ada orang itu yang belum, besok sudah dipikirkan banget, takut banget nanti saya makan apa, bla 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 bla. Nah, itu yang gak boleh. Itu yang tidak dianjurkan. Karena apa? Yang besok udah ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rezeki, umur, kesehatan, itu di tangan siapa? Kehendakmu? Di kuasamu? Jawabannya tidak. Di kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu pasrahkan diri kepada Allah. Lihat tangan kita, lihat pandangan kita, lihat, coba antum ngaca deh sekali-kali. Yang dimaksud ngaca untuk bertafakur kepada Allah. Nikmatnya kita diberikan manjaan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Kapan Beb selesai, Beb? Anak pengen dengar ceramahnya Habib Ridho. Sudah kami cukupkan karena kebetulan kita kedatangan tamu mulia. Kami izin juga kepada Habib Hani, Habib Segaf, dan kepada jamaah kita dengarkan saksama untayan kalam mutiara dari Fadilatul Habib Ad-Da'i ilallah Muhammad Ridha Al-Idrus. Beliau ini adalah saudara saya yang kita bersama berjuang menuntut ilmu agama di bumi Tarim. Alhamdulillah, hampir waktu-waktu yang kami nikmati selama berada di Tarim, kami tidur bersama beliau, jalannya sama beliau, belajarnya sama beliau, sehingga alhamdulillah beliau memiliki kesempatan untuk datang ke tempat ini, sehingga kami perkenalkan kepada bubuhan pian seberataan. Dengarkan saksama, mudahan apa yang diucapkan oleh beliau bisa kita maksimalkan sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Kita serahkan langsung waktu dan tempat kepada Al-Habib. Fa'alaikum ya Habib, falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Biar yang di belakang melihat. Ada mic lagi. Ustaz Wardana. Siapa? Masya Allah, Pian. Ini waktunya berapa lama nih kira-kira? Terserah Pian. Terserah, bebas. Habib Arjun mau pergi, boleh? Jangan? Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa nuril qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa majid wa tahannan ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warfa' li dzikri bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib Eljun malu beliau masuk jadi. Malu kalau ana ceramah ana haya ana dalam aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang di mana Allah melimpahkan nikmat. Allah memberikan daripada kita kenikmatan yang sangat agung, memberikan kita daripada kenikmatan yang sangat luar biasa, yang sebagaimana dikatakan nikmat yang Allah berikan sebenarnya ini adalah nikmat akhirat, tapi Allah berikan terlebih dahulu di dunia. Yaitu apa? Duduknya kita di majlis ilmu, duduknya kita bersama anak cucu Nabi Muhammad, duduknya kita bersama daripada mereka-mereka yang memiliki daripada mutiara-mutiara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya kagumi, yang saya muliakan, walaupun tidak ada di sebelah saya, beliau mendengar di belakang, yaitu Habiban al-Mahbub Habib Eljun atau Habib Abdullah Eljun Al-Khirit. Matanallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah selalu panjangkan umur beliau. Beliau ini sosok orang yang sangat pemberani, Habib Eljun ini. Tadi saya ada duduk beberapa kepada anak-anak majlis Habib Eljun. Saya lihat nih ada julukannya sapi, ada julukan karena kuat gitu kan, jago panco, ada yang begini, oh dulunya masa lalunya begini dan yang lain-lain. Saya lihat wah ini serem-serem semuanya nih. Dan saya juga kenal beliau juga orangnya luar biasa, seremnya juga luar biasa. Di Dalwa kalau pengen bangunin beliau nggak bisa bangun pakai tangan, bangun harus pakai penyapu. Kenapa? Kalau anda kan pakai tangan ente yang patah. Tapi kalau ente pakai penyapu doang yang patah. Jadi anak murid sakti, guru jauh lebih sakti nih beliau. Beliau juga orang yang sangat luar biasa, saudara seperjuangan saya. Kalau kan saya lihat beliau ini orang yang hatinya bareng-bareng connect, kita punya hati. Kalau saya pengen A, beliau juga pengen A. Saya pengen B, beliau juga pengen B. Orangnya asyik beliau. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan beliau di dalam taat kepada Allah. Mudah-mudahan beliau selalu mampu menjadi daripada jembatan untuk kita dekat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan kita duduk kepada beliau mampu menjadikan kita umat Rasulullah yang namanya kita dicatatkan di dalam hati Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal. Ada juga para anak cucu Nabi Muhammad, mutiara Rasulullah, yang dimana beliau orang-orang yang memiliki daripada darah yang bersambung kepada kakeknya, beliau kepada kakek yang bersambung kepada baginda Rasulullah. Ada Habib Hani Al-Haddad dan ada Habib As-Segaf. Masya Allah, anda punya umi As-Segaf. Al-Haddad, anda termasuk orang yang cinta kepada Imam Haddad luar biasa. Futuhnya kita orang di Haddad. Anda waktu pertama kali anda punya guru disuruh baca karya-karyanya Imam Haddad. Silsilah Haddadiyah, Risalatul Muawanah, Nasaih Diniyah dan yang lainnya. Masya Allah, ini ala uyuni wa ra'as nih Habib kita nih. Ala kulli hal, sungguh kemuliaan yang sangat luar biasa. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita duduk kepada keluarga Nabi Muhammad. Allah izinkan mata yang hina, mata yang biasa melihat daripada hal-hal yang tidak Allah ridhai. Tapi pada malam hari ini Allah muliakan mata kita untuk melihat daripada keluarga Nabi Muhammad, melihat daripada athar Rasulullah SAW, melihat langsung. Mereka adalah orang-orang yang dimana mereka pernah melihat ayah mereka. Ayah mereka melihat daripada ayah mereka, memandang daripada ayah kepada ayah kepada ayah kepada ayah yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Tidakkah pada malam hari ini kita melihat mereka lihat ayah mereka, ayah mereka melihat daripada kakek mereka, terus bersambung kepada Nabi Muhammad. Maka pandangan pada malam hari ini adalah pandangan yang bersambung kepada baginda Rasulullah. Pandangan yang dimana pandangan ini pandangan yang langsung diperhatikan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca Simtudurar Maulid Nabi Muhammad. Apa kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi? Musalsalatun minhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudi wa ashrafi hammadi abun yatalaga an abihi wa hakadha fayalaka abal kiram wa auladi. Beruntung kita menjadi daripada orang-orang yang memiliki daripada guru, memiliki daripada orang terdekat kita, memiliki daripada jembatan yang agar kita jembatan untuk mengenal akhlak Nabi Muhammad, ataupun lautan yang di mana kita ingin mengenal kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka adalah para anak cucu Nabi Muhammad yang di mana mereka pernah belajar kepada guru mereka, kepada guru yang bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, ini adalah kemuliaan yang luar biasa. Ini adalah keistimewaan yang luar biasa. Ketika kamu duduk kepada anak cucu Nabi Muhammad,
Dan apalagi mereka memiliki daripada ilmu. Kalian beruntung, kalian mengambilkan daripada sana rantai keilmuan ini yang seperti ini. Kata beliau. Ana mau nanya sama antum, percaya enggak? Antum duduk kepada keluarga Nabi, antum berguru kepada keluarga Nabi, antum di akhirat juga bakal ngumpul tuh sama gurunya antum. Percaya atau tidak? Ini para pecinta Nabi Muhammad. Ini dia cinta atau enggak? Cinta atau tidak? Yakin? Masya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan cintanya benar. Mudah-mudahan sayangnya benar. Ente kau cinta sama keluarga Nabi bukan cuma satu doang yang imamah ente cinta, yang enggak pakai imamah ente benci. Ente kau cinta sama keluarga Nabi jangan cuman yang ketika bisa baca kitab ente cinta, kalau andai kan yang enggak baca kitab ente benci. Enggak begitu cara cinta, enggak boleh pilih-pilih. Ente cinta sama keluarga Nabi alasan satu, mereka punya darah yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Ente punya cinta lebih kepada ente punya guru, kecondongan hati enggak masalah, setiap orang begitu. Ente cinta sama istri ente, pasti dong wanita terbaik nih di rumah kita. Benar enggak? Ente cinta juga sama perempuan lain. Tapi ente lebih cinta sama siapa? Istri ente enggak? Istri ente lebih cinta. Kecondongan hati itu biasa. Ente cinta sama keluarga Nabi Muhammad, tapi ada satu yang kita hiraukan, ada satu yang kita tokohkan, ada satu yang kita jadikan beliau adalah pahlawan hati saya. Contoh, anak jamaah daripada Riyadhus Shalihin, pasti kalian menjadikan Habib Eljun adalah idola kalian. Kalian menjadikan beliau adalah pembimbing kalian. Kalian pasti menjadikan beliau adalah lautan kemuliaan Nabi Muhammad. Kalian pasti menjadikan beliau adalah jembatan agar kalian mengenal siapa Nabi Muhammad. Yang lain kalian cintai juga, tapi lebih cinta kepada beliau. Hal itu hal yang wajar. Makanya kalau kita cinta kepada keluarga Nabi, cukup satu alasan. Karena apa? Mereka punya darah yang bersambung kepada Nabi Muhammad. Kau cinta satu tapi kau hinakan satu, bukan begitu caranya. Majlis adalah hakikatnya kalian dekat kepada Nabi Muhammad. Maka jangan jadikan majlis adalah tempat untuk kalian membicarakan majlis lain. Jangan jadikan majlis adalah tempat kalian menghinakan guru orang lain. Berapa banyak kita zaman sekarang kayak begitu? Majlis ente baca maulid, majlis ente baca ratib, majlis ente buka ilmu dan yang lain. Tapi apa? Sindir majlis sana, sindir ustadz sana, ngehina ustadz orang. Mau ngapain kita sibuk menghinakan daripada ustadz orang lain? Mau ngapain kita sibuk untuk menghinakan majlis lain? Kita benarkan saja anak majlis kita. Kita perbaiki saja daripada majlis kita. Al-Imam Rifai pernah mengatakan apa? Falastu ubali liman ramani birebbatin idza ma kuntu indallah ghairu murib, kata beliau. Aku tidak pedulikan orang ingin berkata apa tentang aku, kata beliau. Yang pasti Allah ridha kepada saya, Allah cinta kepada saya, sudah cukup bagi saya. Lihat kata beliau. Kita zaman sekarang banyak meributkan omongan orang tentang kita. Kita zaman sekarang banyak meributkan ketika ada orang bilang ente ini pencuri, ente ini bukan orang soleh. Ya udah biarin dia ngomongin kita. Kenapa kita mau ngebales? Oh, anda bukan pencuri, anda ini orang baik. Masa ente pengen ngomong begitu? Anda ini ahli ibadah, ente lihat anda khatam Quran. Ente coba masuk kamar nih. Tuh, anda ada Quran tuh. Itu sombong, riya. Seseorang mau dipuji soleh sekalipun, ente mau dipuji malaikat sekalipun, tapi kalau hakikatnya syaitan, ya syaitan. Orang dibilang ente ini syaitan, ente begini ya, begini. Tapi kalau hakikatnya malaikat, ya malaikat. Pujian orang tidak menjadi tolak ukur antara kedekatannya kamu sama Allah. Pujian seseorang, hinaan seseorang juga tidak menjadi tolak ukur bahwa kamu berjarak kepada Allah. Difahami? Insyaallah. Udah? Oh belum. Oh, Afwan Habib. Ya kalau enggak mau udah aja, kalau enggak dikasih tisu tadi, udah mau langsung pulang aja tadi nih. Ala kulli hal ikhwani wa akhwati fillah. Mudah-mudahan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum kajian ada ngomong Beb Eljun, Beb. Bebinian masukin dalam, Beb. Yang laki-lakian suruh keluar, Beb. Kata beliau, bisa, Beb, kata beliau. Tapi habis itu, habis acara ana disuruh biniannya juga, Beb, keluar habis itu. Ala kulli hal, ya Allah, ya Allah. Canda ya, canda. Jadi ada satu kisah di sini. Kisah daripada Habib Hasan Asy-Syatiri, Kisah Habib Hasan Asy-Syatiri. Di mana Habib Hasan adalah seseorang ulama yang luar biasa di Tarim. Ulama yang hebat di Tarim. Ulama bahkan fi ayyamil Habib Hasan, di zaman Habib Hasan enggak ada orang berani merokok. Kalau ente ngerokok di rumah di Tarim, ente ngerokok di Tarim, ente bakar bukur kayak begini. Kenapa? Takut kecium baunya. Apalagi ngerokok di jalan. Allah, beliau enggak ngapa-ngapain, jalan doang, tapi kita takut. Itulah mereka para orang-orang soleh, punya haibah gawiyah. Orang takut karena apa? Karena dia takut sama Allah. Karena dia takut. Saya mau nanya,
murid Beb Eljo ini kan banyak preman-preman nih, orang-orang jago. Sama ulama takut nggak? Kenapa ente takut? Karena dia takut sama Allah. Tapi mau orang yang bajingan juga ente berani nggak? Mau sebajingan apapun? Mau dia ngebunuh orang sebanyak apapun? Berani. Kenapa mau ulama takut? Karena dia takut sama Allah nih ulama. Makanya mereka takut. Dan begitu daripada mereka orang-orang soleh. Mereka orang-orang soleh takut kepada Allah, yang ngebuat makhluknya Allah juga takut sama dia. Lebih tepatnya segan kepada dia. Karena apa? Dia punya khauf, dia punya rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Dan Habib Hasan punya haibah yang luar biasa. Ngerokok nggak berani, ngerokok nggak dosa, makruh nih ngerokok makruh, takut ngelakuin hal makruh. Sampai suatu ketika, pada waktu itu Habib Hasan punya muridnya beliau nih belasan tahun khidmah sama Habib Hasan, taklim sama Habib Hasan, belajar sama Habib Hasan dan yang lainnya. Khidmah ini bukan taklim doang, ente dapat ilmu nyatet, udah pulang nggak. Khidmah ini ente yang nyetirin daripada ente punya guru, ente yang nyiapin pakaian ente punya guru, ente yang bolak-balikin sendal ente punya guru, ente yang ngurusin daripada ente punya guru. Itu khidmah. Habib Hasan kalau namanya murid nih, kalau khidmah sama guru dikasih fulus. Ya, biasa lagi dikasih fulus sama Belgian. Ente terima nggak? Oh, ente terima. Oke, ente dengar baik-baik. Ini pesan buat ente nih. Ini pesan buat ente. Habib Hasan ngasih lah fulus nih ke murid nih. Lah ya Habib, ditolak kamu murid. Lah ya Habib, enggak Habib. Ambil kata Habib Hasan. Enggak Habib, anda enggak mau kata murid nih. Ente ini kan khidmah, mana ambil aja. Enggak Habib. Enak banget Habib ngasih anak fulus. Katanya, kalau Habib ngasih anak fulus di akhirat anda dapat apa mah Habib? Anda enggak dapat apa-apa, anda enggak mau kata murid nih. Dengar. Kata Habib Hasan, ente ambil aja di akhirat nanti dapat. Kata Habib Hasan, enggak Beb, anda enggak mau. Anda pokoknya pengen full di akhirat katanya. Ya akhir belasan tahun hidup Habib Hasan sampai Habib Hasan Syadiri, kakak Habib Salim, udah belasan tahun. Akhirnya Habib Hasan bilang, ya khidmah, ya talibi sini, muridnya sini, yang khidmah nih belasan tahun nggak pernah minta apa-apa. Ente kan anak kasih apapun ente nolak nih, kata Habib Hasan. Sekarang nanya ente mau apa mana? Ya Allah, kata Habibnya. Kata nih murid, ya Allah Habib, ini nih yang ditunggu-tunggu dari lisannya Habib ngomong begini mana. Ente mau apa? Anu udah siapin yang anda mau Habib. Dari dulu anak khidmah Habib, anu udah siapin apa yang pengen anda ngomongin. Ini murid gimana nih? Dikasih fulus nggak mau, dikasih hadiah yang lain nggak mau, tapi udah nyiapin yang dia mau. Dia ngomong ke Habib Hasan, Habib apa yang ente mau? Kata Habib Hasan, anda mau satu Habib. Anda mau sebagaimana kama jama'tana fid dunya, sebagaimana Allah kumpulkan ana sama Habib di dunia, ini ana pengen ngumpul sama Habib di akhirat. Oh ya khair, kata Habib Hasan, khair. Angkat tangan Habib Hasan mau doa, bentar Habib katanya. Bukan cuma di akhirat bareng Habib, tapi ana pengen di kuburan juga bareng Habib. Oh ya khair. Mau roti Fatihah Habib Hasan, bentar Habib. Apa lagi kata Habib Hasan? Habib mati, ana mati katanya. Ya Allah. Didoain Habib Hasan, Al-Fatihah. Bismillah. Ketika murid dan guru tuh, ketika guru benar-benar ngedoain dia punya murid, dan guru benar-benar guru yang minta loh ya, bukan murid. Kita kadang-kadang Bib, doain ulun lah Bib, doain apa ini dapat bebinian yang bungas Bib, ayo. Itu beda, ente yang minta. Kalau guru yang doain, ya Allah mudah-mudahan punya murid nih, ya Allah bebiniannya bungas semua. Ya. Nah, itu yang amin tuh udah punya istri, hati-hati kalau istrinya sebelah. Aneh enggak tanggung jawab. Kalau ada di luar bukan tanggung jawab kita, kalau istrinya nggak kasih jatah malam ini. Ala kuliah, ikhwani wa akhwati fillah. Setelah daripada itu, ketika Habib Hasan Al-Fatihah, maka terjadilah daripada ikatan janji daripada murid kepada gurunya. Yang dimana ketika Habib Hasan meninggal dunia, kita kalau guru meninggal apa yang kita lakuin? Ente punya guru meninggal, sedih nggak ente? Sulit banget jawab sedih. Bingung ente, bahagia Habib senyum nggak mungkin kan? Oh anda bakal ketawa-ketawa nggak mungkin, gila berarti ente. Ketika guru meninggal dunia, apa yang dilakuin? Sedih, kita bakal sedih. Ini murid, ketika Habib Hasan meninggal, dia satu-satunya orang yang bahagia ketika Habib Hasan meninggal. Ya Allah, alhamdulillah anda punya guru yang meninggal katanya. Insya Allah anda juga bakal bareng sama Habib Hasan. Karena Habib udah doain ana, Habib mati, ana mati di kuburan bareng Habib, dunia bareng Habib, sebagaimana Allah ciptain ana di dunia bersama Habib dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan bahagia, di akhirat juga bakal dikumpulin sama Habib. Ana udah minta sama Habib kemarin itu, sebelum Habib meninggal dunia. Ditunggu-tunggu sehari, 2 hari, 3 hari nggak mati-mati ini murid. Ditunggu nggak mati-mati. Wah dia marah, agak hawas dikit. Habib gimana nih? Habibnya nggak meninggal udah 3 hari nih. Dipanggil anaknya, ya waladi ta'an, anakku ta'an. Datang ke kuburan Habib Hasan, ente ziarah ke Habib Hasan, kirim Fatihah sama Habib Hasan, bilang Habib Hasan, Beb, abah nagih, janjinya mana Beb? Kata anaknya nanya, emang
janji apa bah katanya. Udah ente pergi aja. Pergilah, ini bau aroma belakang udah keluar nih kayaknya. Kayaknya lapar aja gitu. Ala kulihal, setelah daripada itu pergi daripada siapa bah? Pergi daripada murid daripada anak tadi. Ketika pulang lihat di rumahnya udah rame orang, rupanya abahnya udah meninggal dunia. Ya Allah, lihat. Abahnya meninggal dunia, cuman disuruh nyampein salam. Jadi ketika ente punya cinta, ente punya ikatan rabithah, salah satu cara agar kita selamat dunia, selamat akhirat khususnya di zaman ini, fi hadzal zaman, caranya apa? Ente harus punya rabithah, punya ikatan kepada anak cucu Nabi Muhammad. Ente harus punya ikatan kepada guru-guru yang di mana mereka punya bersambung sanad ilmunya kepada Nabi Muhammad. Apalagi mereka-mereka yang memiliki daripada rantai emas yang bersambung daripada keilmuan mereka kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita menjadi daripada seperti Abu Muljam yang modal cuman ilmu saja. Ilmu ini hanya alat. Motor alat bukan? Mobil alat bukan? Kalau motor ente bawa ke diskotik hukumnya dosa. Kalau ente bawa ke majelis pahala. Kalau mau motor ente bawa gonceng-goncengin bebinian yang bukan mahram ente, boleh. Nambah lagi kalau dosa. Sulit banget jawab dosa kalau udah masalah bebinian nih, kayaknya pengen semua nih. Kalau andai kan kita bawa daripada ulama, bawa pergi dakwah, kira-kira apa guna kendaraan kita hukumnya? Sunnah, baik, kita dapat pahalanya Allah, kita dibentangin daripada sayapnya para malaikat dan yang lainnya. Sangat luar biasa, punya keistimewaan yang luar biasa. Begitu juga ilmu alat. Tujuannya gimana agar kita dapat tujuan yang baik? Butuh bimbingan yang namanya guru, butuh adab kita di dalam berilmu, butuh cintanya kita sama ilmu, butuh cintanya kita kepada keluarga Nabi Muhammad. Abu Muljam itu orang yang ngebunuh Sayyidina Ali, ditusuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi ini Sayyidina Ali. Abu Muljam apa? Hifdzul Quran, hafal daripada ilmu Al-Quran, tapi nggak paham Al-Quran, tapi nggak punya cinta kepada Al-Quran. Maka jangan heran kalau di zaman sekarang ente lihat orang-orang yang ngakunya ulama, yang ngakunya orang yang mengetahui ilmu, bisa baca Quran, hafal Quran, bisa baca kitab dan yang lainnya, tapi menjadi orang yang membenci daripada keluarga Nabi Muhammad. Bukan fi hadzal zaman, bukan hanya di zaman ini, tapi di zaman dulu juga udah ada sejarahnya. Abu Muljam orang yang hafal Quran tapi membenci keluarga Nabi Muhammad, bahkan orang yang membunuh daripada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita menjadi daripada orang yang seperti itu. Dan ingat, tanamkan rabithah, ikatan antara dirimu kepada gurumu ya. Satu cerita lagi ya, 2 menit terakhir. Udah lapar lah, pian-pian udah lapar kah? Ya pian-pian kada lapar, tapi ulun udah sakit perut loh, minta maaf. Sebelumnya ulun mau handak lama-lama nih. Afwan Habib, ya Allah syukran. Beb, minta maaf Habib. Oh lanjut Habib, afwan Habib. Jadi ada kisah yang sangat masyhur juga tentang Habib Hasan di Tarim. Cerita yang masyhur luar biasa di kota Tarim. Cerita yang sangat masyhur ini di kota Tarim, yaitu Habib Hasan pernah punya murid yang sangat alim, yang sangat luar biasa. Bahkan ketenarannya melebihi daripada ketenarannya Habib Hasan. Maknanya muridnya masyhur. Maknanya muridnya lebih terkenal ketimbang dia punya guru, Habib Hasan. Tapi murid ini murid yang taat di masa-masa awalnya. Nuntut ilmu kepada Habib Hasan sekitar belasan tahun menuntut ilmu kepada Habib Hasan. Ketika itu muridnya izin kepada Habib Hasan, Habib, ana izin Habib pengen hadir ke Mukalla, hadir seminar. Waktu itu duduk para ulama-ulama, ulama-ulama duduk di situ, hadir di situ, berkumpul di situ, ijtima. Yang ketuanya muridnya Habib Hasan. Tapi apa kata Habib Hasan? Ana enggak ngizinin kata Habib Hasan. Ente enggak boleh keluar, ente ditarim aja. Lah Habib, ana pengen keluar Habib. Enggak kata Habib Hasan, enggak boleh. Ini murid keluar diam-diam daripada kota Tarim pergi ke kota Mukalla. Mungkin perjalanan sekitar 5 jam 6 jam Habib ya. Kalau zaman sekarang, zaman dulu enggak tahu. Ketika dia keluar daripada kota Tarim, kata Habib Hasan apa? Sebagaimana keluarnya dia daripada kota Tarim, hilangnya dia daripada kota Tarim, begitu pula hilangnya ilmunya dia yang udah ana ajarkan. Walaupun dia diketuai daripada di Jazirah Arab, dia menjadi orang yang di perkumpulan tersebut dia jadi raisnya, ketua, karena pintar dan alimnya. Ketika sampai di seminar nih murid apa? Ketika pengen ngomong bingung pengen ngomong apa? Ketika keluar daripada Tarim, keluar juga hilang juga daripada ilmunya. Bayangin ilmu yang kita pelajarin belasan tahun hilang seketika itu karena ente nggak dengar omongan gurunya ente. Dan ini
kita dapati orangnya masih hidup di zaman sekarang, tapi tidak diketahui, orang-orang banyak gak tahu yang mana orangnya. Sekarang hidupnya apa? Jadi gelandangan. Dan ini diceritakan daripada kami punya guru. Khususnya saya punya guru menceritakan, bahkan menunjukkan langsung kepada saya. Ya Allah, di situ kita tahu bahwa apa? Intabih kita sama gurunya kita. Intabih sama hati gurunya kita. Guru tuh punya sifat cemburu, punya guru. Ente perempuan punya sifat cemburu nggak? Ente punya sifat cemburu nggak sama istri ente? Oh, cemburu dong. Kalau istri ente dipelototin orang, senang, kira-kira gimana? Ente marah, kita nggak terima, kita punya istri. Guru juga punya cemburu juga sama muridnya dia. Tapi cinta terbaik adalah cinta antara daripada guru kepada murid. Karena cinta itu cinta yang bersambung kepada Nabi. Cinta yang ikatannya karena Nabi, lillah wa fillah. Itu sebaik-baik daripada cintanya ente. Maka jaga hati guru ente. Ente sakitin daripada perasaan daripada guru ente. Kata Imam Haddad dalam kitab Adab Sulukil Murid, ente sakitin hati guru ente. Guru ente gak ridho sama ente. Guru ente kecewa sama ente. Mau 1000 wali yang lain datang sama ente, gak bakal bisa ngebenerin daripada ente punya hati. Ini adabnya kita punya guru. Walaupun guru kita nggak viral, walaupun guru kita nggak kaya seperti daripada orang lain, tapi jadikan guru ente adalah yang nomor 1 di hati ente. Jangan ketika ada ulama viral karena YouTube-nya sekian, karena TikTok-nya banyak followers dan yang lain, ente lupa sama guru ente. Ente lupa sama sendal gurunya ente. Ente lupa sama duduk di samping gurunya ente. Ente lupa ngejaga gurunya ente. Sampai-sampai gurunya ente senggol buat cium tangan kepada gurunya orang lain. Ini entabeh yang kayak begini. Di zaman Imam Abu Hanifah ada seseorang yang khidmah kepada Imam Abu Hanifah belasan tahun dia khidmah, tapi meninggal dalam keadaan suul khatimah. Maka seseorang bertanya kepada Imam Abu Hanifah, "Ya Abu Hanifah, wahai Imam Abu Hanifah, engkau ini ulama besar, engkau ini orang alim, tapi kok salah satu muridmu meninggal dalam keadaan suul khatimah, wahai Imam Abu Hanifah?" Apa jawab Imam Abu Hanifah? "Naam, emang murid anak ada yang meninggal dalam keadaan suul khatimah." "Oh, berarti ente bukan wali," kata orang-orang. "Ente ini enggak alim." Oh, dicaci maki Imam Abu Hanifah. Apa jawab Imam Abu Hanifah? Emang daripada murid anak ini suul khotimah benar katanya. Yang menyebabkan dia suul khotimah apa? Dia emang khidmah sama anak. Di depan anak dia orang cinta sama anak, tapi di belakang anak dia orang yang ngomongin anak. Di belakang anak dia orang yang ngejelek-jelekin anak. Di belakang anak dia orang yang ngefitnah anak. Maka intabih bagi ente-ente semua, kalau ente ngaku seorang pecinta kepada anak cucu Nabi Muhammad, maka jadilah muhibbin. Apa muhibbin? Kalian cinta kepada guru kalian dan kalian dicintai oleh guru kalian. Kalian mengenal guru kalian dan kalian dikenal oleh guru kalian. Jangan menjadi daripada orang-orang munafik, para munafikin yang di depan daripada beliau kalian cintai beliau, kalian sanjung beliau, kalian puji beliau, kalian seakan-akan menjadi orang yang paling cinta kepada beliau. Tapi di belakang beliau kalian menjadi daripada orang-orang yang menghinakan beliau, bahkan menfitnah beliau dan yang lain-lainnya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Membangun cinta itu mudah ya ikhwan wa akhwat, tapi mempertahankan cinta itu yang sulit. Kalian bisa untuk mencintai siapapun, tapi mempertahankan kesetiaan itu adalah suatu hal yang sangat susah. Maka bangun, pupuk cinta kalian karena Nabi Muhammad, pupuk cinta kalian karena kecintaan kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian menjadi orang yang berpersangka buruk kepada guru kalian. Al-Imam Nawawi menjadi orang yang setiap hari bersedekah. Hanya apa? Agar Allah tutupkan mata beliau daripada aib-aib guru-gurunya Imam Nawawi. Beliau setiap hari bersedekah agar apa? Agar ditutupkan daripada aib gurunya. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mencintai guru kita dan dicintai sama guru kita. Menjadi daripada orang-orang yang menyayangi guru kita dan disayangi pula oleh guru kita. Mudah ya Allah, Allahumma kama jama'tana fid dunya fajma'na fid darikal firdaus. Ya Allah, sebagaimana Engkau berikan kami cinta kepada guru kami, kasih sayang kepada guru kami, nikmat bersama guru kami di dunia ya Allah, izinkan kami berkumpul dengan guru kami di akhirat nanti ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang berada di dalam barisan mereka ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang mampu mencintai mereka. Ya Allah, ya Allah, sungguh kami memiliki daripada mata yang hina, mata yang senang melihat daripada hal-hal yang tidak Engkau ridhoi. Tapi demi Allah, pada hari ini kami berbangga. Mata ini Engkau izinkan untuk melihat daripada anak cucu Nabi Muhammad. Mata ini berbangga Engkau izinkan pada minggu ini ya Allah, kami melihat daripada wajah guru kami Al-Habib Abdullah Al-Jun Al-Khirid. Maka ya Allah, teruskan muliakan daripada mata kami ini ya Allah, untuk memandang wajah beliau, untuk melihat beliau, agar kelak nanti mata yang hina ini mampu untuk Engkau muliakan untuk melihat daripada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami memiliki daripada tangan yang hina, tangan yang banyak bermaksiat kepadamu, tangan yang banyak kami lakukan untuk melakukan daripada hal-hal yang tidak Engkau ridhai. Izinkan daripada tangan ini menyentuh Rasulullah. Muliakan tangan ini untuk selalu menyentuh daripada tangannya anak cucu Nabi Muhammad, khususnya menyentuh daripada tangan guru kami Al-Habib Abdullah Al-Khirid. Ya Allah, jadikanlah tangan ini tangan yang mulia
mulia, mampu memegang Nabi Muhammad, berjabat dengan Nabi Muhammad. Jadikan kami daripada hamba-hamba yang berada di dalam barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bijahin Nabi wa alihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian daripada saya, insyaallah yang singkat ini dapat menjadi kemanfaatan buat kita semua, khususnya mudah-mudahan pula saya hadir di sini dapat mendapatkan keberkahan daripada Majlis Riyadhus Shalihin yang dipimpin oleh saudara saya, ada kakanda tercinta Al-Habib Abdullah Al-Jun Al-Khirid. Mudah-mudahan perikatan kita menjadi perikatan yang insyaallah berkumpul fid din wa dunya wal akhirah. Wa lahum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya kurang, Beb. Kurang lama lagi, betul tidak? Insyaallah. Apa yang telah dijelaskan oleh beliau memotivasi kita bersama bahwasanya kami yang sempat menjadi bagian di antara murid yang berada di bumi Tarim, bahwasanya apa yang kami lihat dengan saksama, bagaimana mereka, ta'alluq mereka yang kuat di antara seorang murid dan guru, bahwa apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW, bahwa guru itu sama seperti orang tua, ta'alluqnya, ikatan yang kuat, yang besar bagi mereka itu, yang akan menyebabkan mereka itu mendapatkan kemuliaan dari Allah. Sehingga itulah yang dimaksudkan oleh baginda Muhammad melalui apa yang telah diterapkan oleh para keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya tarbiyah abawiyah. Tarbiyah abawiyah yaitu didikan orang tua. Didikan orang tua sebagai guru, sosoknya seperti orang tua. Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, beliau merupakan sosok murid, sosok guru dan ayah bagi murid beliau, yaitu Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Maka saya ingatkan kembali hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tata cara menuntut ilmu apa yang telah disampaikan oleh Abah Guru Sekumpul maupun guru-guru yang lainnya, Syekh Arsyad Al-Banjari, yang dilisankan oleh Abah Guru Sekumpul pada saat itu. Beliau mengatakan apa? Kalau mau mencari ilmu kepada sosok yang memiliki SIM. Maksud dari SIM apa? Punya kartu, punya sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat rugi orang yang dengan mudahnya Allah telah memberikan kepada kita logika untuk berpikir. Sehingga ketika kita bisa menggunakan akal pikiran kita untuk mencari siapa sosok yang pantas untuk saya sandar kepadanya, seperti itu. Maka dari itu dilihat ketika sudah menyampai sambung mata rantainya kepada Rasulullah, maka pada hakikatnya kita belajar kepada Rasulullah melalui jalan mereka. Sehingga harapannya ya Allah, mudahan kita itu menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang kita dapatkan dari sosok-sosok guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin, beliau ini kelupaan. Saya ingatkan, Habib Ridha, antum lupa bagiin buku. Ya, bismillah. Jadi di sini dengan kedatangan yang saya disambit, khususnya saya pengen membagikan daripada Rotib Al-Idrus. Ini saya dapat daripada saya punya guru Rotib dan Wirid Al-Idrus. Mungkin dari beberapa daripada jamaah, pemimpin daripada majlis dan yang lain bisa duduk kepada saya habis majlis. Duduk, saya minta waktunya sekitar 10 menit, baca sama saya Rotib. Saya bakal tauqi tanda tangan di situ. Saya bakal kasih ijazah kepada antum Rotib dan Wirid Al-Idrus. Barang siapa yang membaca daripada Rotib Al-Idrus 5 menit saja mungkin bacaannya, 1 hari 1 kali, maka ketika meninggal dunia, oh begitu ya, marhaba. Barang siapa yang membaca Rotib Al-Idrus, ya, barang siapa yang membaca Rotib Al-Idrus dalam 1 hari 1 kali, maka kalian ketika meninggal dunia, Nabi Muhammad dan Sultanul Mala akan menjemput kalian ketika kalian meninggal dunia.
kita mengamalkan daripada amalannya para habaib, kita mengamalkan daripada amalnya anak cucu Nabi Muhammad, maka insya Allah kita menjadi daripada orang-orang yang berada di bawah benderanya anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya Allah buku ini tidak saya bagikan kepada semua, tapi saya akan bagikan kepada beberapa saja, tanda tangan dan semua insya Allah dengan namanya saya bakal tuliskan di sini ya. Kita baca bareng-bareng. Ini saya bagikan dulu kepada yang di depan-depan saja, tapi dibalikin lagi ya. Ini dipinjamkan dulu sebentar. Dipinjamkan dulu sebentar. Ntar orang-orang yang bakal saya kasih saya pilih. Ntar Beb Eljun juga yang milih. Karena tadi malam katanya ataupun mungkin ada majelis yang ingin mendawamkan, mungkin yang itu akan kita jadikan prioritas. Dan orang-orang yang Habib Eljun prioritaskan, insya Allah itu yang kita akan bagikan di antara 25 buku ini ya. Fadol bagiin dulu. Apa? Bagiin depan aja. Jadi yang depan biar suaranya agak kencang dikit. Ini makanya jadi agak lama nih kita baca rotib nih. Waduh ABB. Ya dibuka halaman 3 ya. Buka halaman 3. Habibi, antar. Buka halaman 3 Al-Fatihah ila Rasulullah Sultan Ali Silsilat Rusia wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa arrahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسوله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله وشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله وأتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك
أشهد أن لا إله إلا الله نستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما به من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا ربي صل على النبيين اللهم صل على محمد يا ربي ورضى عن الصحابة اللهم صل على محمد يا ربي ورضى عن الصحابة اللهم صل على محمد يا ربي ورضى عن المشايخ اللهم صل على محمد يا ربي ورضى عن الأئمة اللهم صل على محمد يا ربي فارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي فارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي فارحم والدينا اللهم صل على محمد يا ربي وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لكل مذنب اللهم صل على محمد يا ربي واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا ربي واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا ربي واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا ربي واكفي كل مؤذي اللهم صل على محمد يا ربي واصلح كل مصلح اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا ربي وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الفداء إلى سيدنا من كتب سلطان الله عبد الله بن بكر الإدروس وعلى جميع أهل سلسلة الإدروسية وأصول مفروهم أن الله درجة في الجنة وأيد عليهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى روح والدينا ووليكم أمتنا وأمتكم وأمة المسلمين أجمعين أن الله يتغشى برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير لطف وافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim sesuai hajatnya masing-masing. Jadi itu yang sesuai daripada saya punya guru ngajarin begitu cara bacanya. Tadi kita Allahumma sholli wa sallim kita angkat tangan doa. Buka doa dengan sholawat Nabi Muhammad. Isi hajatnya masing-masing, hajatnya antum. Ditutup dengan sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Kita buka doa kita dengan salawat, tutup juga dengan salawat, hajatnya tapi masing-masing. Itu terhitung apa? Doa berjamaah. Kita saling mengaminkan doa satu sama lain. Dan ini adatnya para habaib, adatnya para aslafuna ba'alawi, adatnya para habaib kita yang ada di kota Tarim, adatnya para imam segaf yang ada di Masjid As-Segaf, adatnya para habaib kita yang ada di kota Tarim ya seperti ini cara doanya ya. Sebagaimana saya dapatkan daripada ijazah ini daripada saya punya guru Al-Habib Idrus bin Abdullah Al-Idrus yang bersambung kepada kakek-kakek beliau, dan saya juga pernah mendapatkan ijazah ini daripada juga saya punya abah yang bersambung kepada kakek-kakek saya juga, maka saya ijazahkan kepada antum semua. Dijawab gobilnal ijazah gitu. Alhamdulillah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Karena beliau memasrahkan untuk saya BPA tadi ya, kepada siapa saya akan memberinya. Justru itu menjadi beban moral buat saya karena saya bingung. Karena setiap buhan pian itu berada di hati ulun seberataan sudah. Jadi dengan segala hormat untuk Habib Ridho yang ada di depan kita, dengan segala hormat Habib, permintaan antum untuk membagikan ke beberapa jamaah itu sangat berat Beb. Karena beda Beb, semua orang di hati ana Beb. Jadi ana izin sama antum di tempat ini, apa yang nuskha yang antum miliki itu memang sedikit. Kemarin juga saya sarankan untuk dicetak lebih banyak. Maka tidak ada satupun yang saya berikan. Insya Allah setelah saya cetak, di pertemuan kita minggu depan, ini semua akan saya bagikan secara gratis untuk buhan pian. Kecuali orang-orang yang jauh sekarang. Di antara kita Beb, ada orang Lempuyang Beb. Jadi Lempuyang itu kurang lebihnya berapa kilo? 70 sampai 80 kilo Beb. Jadi sekarang ini habis makan, beliau pulang, yang lain sudah tidur, subuh baru datang Beb, baru sampai ke rumahnya. Mungkin beliau saya dahulukan. Dan juga ini ada orang Hulu sana, orang Tangar KM24, Masya Allah, yang juga hadir bersama kita di tempat ini. Kurang lebihnya perjalanan 4 jam Beb. Dan itu wallah perjalanannya yang begitu seperti masuk taman safari Beb. Mungkin yang jauh-jauh kami dahulukan. Ulun minta izin lawan buhan pian. Yang dekat-dekat biar minggu depan kita ketemu lagi. Nanti buhan pian habis dapat kada kesini lagi ya. Itu mungkin yang bisa. Insya Allah sepakat ya. Adil ya. Mungkin saya tutup karena saya melihat wajah-wajah buhan pian seakan terzolimi seberataan. Beb lapar Beb. Baik, saya siapkan konsumsinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana طالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأولادنا وجميع مشايخنا ومعالمنا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعالمنا وطالبتنا من يومنا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. Amin.